Baik, selanjutnya yaitu tahap studi literatur. Di sini saya meminta ChatGPT untuk membantu saya mencarikan literatur untuk saya sesuai dengan penelitian yang sudah saya pilih tadi, yaitu topik optimasi real-time object tracking untuk tindakan di lingkungan perkotaan menggunakan teknik Lightning. Dalam sesi ini, saya ingin kamu berperan sebagai seorang penasihat akademik yang memiliki pengetahuan mendalam dan pengalaman riset di bidang tersebut. Saya ingin kamu memberikan state of the art dan referensi terhadap topik yang saya teliti dengan permasalahan penggunaan transfer learning untuk meningkatkan tahanan dalam kondisi pencahayaan ekstrim sesuai dengan elaborasi yang sudah saya pilih tadi. Karangannya sama. Di sini saya lemah pada banyak rumus. Jadi saya tidak minta topik dengan banyak rumus. Dan juga saya meminta jangan memberikan riset yang berhubungan dengan large language model, karena saya tidak memiliki komputer dengan spesifikasi tinggi. Kenapa jangan saya jelaskan di sini, kalau saya berharap dia memberikan tabel state-of-the-art untuk bidang yang saya minati. Tabel yang diberikan harus terdiri dari 6 kolom, isi nama jurnal, tahun terbit, judul paper, algoritma yang digunakan, hasil yang dicapai, dan link menuju paper tersebut. Berikan sebanyak 5 paper yang terbit setelah tahun 2020 pada jurnal minimal New 2. Gunakan resource yang tersedia untuk memberikan link paper dengan tepat. Kemudian sebagai tambahan di sini, saya bilang sebagai catatan saya adalah mahasiswa semester akhir yang harus lulus waktu 6 bulan sama seperti tadi. Kita tunggu hasil ChatGPT. Yang berikut tabelnya langsung dibuat oleh ChatGPT. Sekilas kita lihat tabelnya cukup bagus, namun kita harus tetap melakukan verifikasi apakah informasi yang diberikan oleh ChatGPT sudah cukup akurat. Kita bisa cek untuk mengklik link yang diberikan. Nah, biasanya tidak semua link bisa diklik dan tidak semua link juga betul. Nah, mari kita cek link yang pertama di sini. Ini masih betul, sesuai, jurnalnya Sensors, judul papernya ini tadi, masih sesuai. Yang kedua, nah ini salah nih. Di paper kedua, dia jurnalnya bilang kalau di API Access, judulnya Robust Deep Transfer Learning Based on Object Detection and Tracking Approach. Judulnya memang betul, namun informasi jurnalnya salah. Nah, begitu contohnya, di mana kita harus melakukan verifikasi. Sekali lagi, saya buka paper yang ketiga, di sini jurnalnya IEEE Transaction. Ketika diklik, dia menuju ke Springer. Judulnya Deep Transfer Learning Based Object Tracking Algorithm for Hyperspectral Video. Judulnya sudah betul juga. Jadi, ini sebagai contoh, di sini model yang saya gunakan adalah satu. Nah, hasilnya itu bisa berbeda-beda tergantung model yang digunakan. Jadi, untuk langkah ini, kita wajib melakukan verifikasi pada jawaban yang diberikan oleh ChatGPT. Baiklah, setelah kita melakukan pembuatan tabel state of the art menggunakan bantuan ChatGPT dengan memasrahkan semuanya pada ChatGPT maupun plugin, yang sebelumnya kita tetap meskipun sebagus apa modelnya, masih ada kemungkinan terjadinya halusinasi. Nah, terdapat cara lain daripada kita langsung memasrahkan semuanya pada ChatGPT, kita bisa seperti mengajari ChatGPT, yaitu dengan memberikan tambahan-tambahan informasi yang mungkin belum dimiliki pada data training ChatGPT ataupun plugin-nya. Di sini saya gunakan prompt sebagai berikut. Di sini yang kuncinya adalah saya ingin kamu memberikan table state of the art dari paper yang saya lampirkan pada prompt ini. Jadi pada prompt ini nantinya saya akan melampirkan beberapa file paper yang saya minta dia untuk membaca atau men-summary paper tersebut. Ya, larangannya jangan menggunakan jawaban yang bersumber di luar paper yang saya lampirkan. Di sini panjangnya sama seperti table state of the art sebelumnya. Langsung saja saya coba berikan papernya.
Di sini saya coba dulu upload 2 paper. Berikut tabel yang diberikan. Dengan cara ini kita kita tidak perlu melakukan verifikasi jawaban yang diberikan ChatGPT untuk kevalidan paper karena kita sendiri yang menyediakan paper tersebut. Mungkin kita harus melakukan verifikasi terhadap informasi yang diberikan seperti achieve 85% ini dan result dan algoritma juga key insight. Kita harus verifikasi apakah benar informasi tersebut ada pada paper tersebut atau tidak. Nah, di sini saya contohkan 2 paper dahulu karena ada keterbatasan jumlah input file yang diberikan ChatGPT. Namun, kita bisa menambahkannya dengan menambahkan paper seperti berikut dan juga memberikan prompt tambahan yang isinya seperti berikut ini. Nah, di sini saya bilang, tambahkan 2 paper berikut pada tabel yang sebelumnya telah kamu buat dengan ketentuan setiap tambahan baris pada tabel mewakili masing-masing satu paper dari paper yang saya lampirkan. Maka dia akan menambahkan 2 paper ini ke dalam tabel yang sudah dia buat sehingga menjadi 4 buah paper. Nah, berikut hasilnya. Di sini saya contohkan lagi. Ini saya coba tambahkan 3 paper lagi. From lanjutannya sama. Di sini saya ganti 3 karena filenya 3. Maka dia akan menambahkan 3 paper ini pada tabel yang dia buat sehingga nantinya akan ada 7 baris tabel. Nah, sudah sesuai ya. Baik. Ini merupakan salah satu opsi ketika hasil dari model ChatGPT default dan juga plugin kurang memuaskan. Nah, ada cara lain lagi yang kami namakan free learning input, yaitu di sini kasusnya adalah ceritanya kita sudah memiliki tabel state of the art yang kita buat secara manual. Kemudian kita ingin mengembangkannya. Sebagai contoh, berikut ini tabel state of the art yang saya buat. Saya akan meminta ChatGPT untuk melakukan pencarian state of the art dengan menggunakan tabel berikut ini sebagai basis pencarian atau sebagai hmm, bahan begitu. Atau bisa juga dibilang bahwa minta ChatGPT untuk mengembangkan tabel yang sudah saya buat ini. Baik, langsung saja. Di sini saya upload file bisa PDF ataupun gambar. Di sini saya contohkan PDF dari tabel saya tadi. Kemudian prompt-nya di sini berikut ini. Di sini poin pentingnya adalah nah, di sini prompt-nya sama seperti prompt state of the art yang lain, namun di bagian tambahan saya bilang, saya telah memiliki tabel state of the art yang saya buat sendiri pada file yang saya lampirkan. Gunakan sebagai acuan. Langsung saja kita coba. Ya, berikut ini dia langsung buatkan hasil dari paper dari tabel state of the art-nya. Tentu saja kita harus selalu melakukan verifikasi. Namun, poinnya di sini adalah kita bisa lihat tema-tema yang diberikan di sini tuh sudah sesuai dengan isi dari tabel yang saya buat tadinya, yaitu seputar mengenai computer vision, object tracking. Begitu. Oke, langkah terakhir dari persiapan penelitian adalah membuat mind map supaya membantu kita memiliki gambaran terhadap penelitian yang akan kita lakukan. Di sini saya contohkan prompt-nya sebagai berikut. Konteks masih sama. Nah, perannya di sini yang paling pentingnya adalah saya ingin kamu membuatkan mind map untuk mencari kontribusi dan keterbaruan terhadap topik penelitian saya dengan alasan detail. Larangannya sama seperti tadi, bisa disesuaikan sendiri. Di sini saya bilang saya tidak memiliki komputer dengan spesifikasi tinggi, jadi jangan rekomendasikan riset yang berhubungan dengan LLM. Tambahannya juga sama. Ya, kita langsung saja.
Nah, karena ini masih menggunakan model default ChatGPT yang basisnya teks, ya dia memang bisa untuk membuat gambar, tapi gambar yang dibuat pada model default ChatGPT tidak bisa akurat, seperti yang dicontohkan pada pengolahan data yang menggunakan perbandingan menggunakan model dan plugin memang untuk membuat sebuah gambar lebih bagus ketika model tersebut didesain secara spesifik untuk tugas tertentu. Sedangkan model default dari ChatGPT fungsinya general. Nah, di sini diberikan poin-poin mind map yang dia sarankan. Hasilnya sudah cukup bagus ya. Tinggal kita verifikasi. Namun di sini terbatas pada bentuk teks saja dan kita harus menggambar ulang hasil dari mind map tersebut. Nah, selain itu terdapat juga plugin di mana kita bisa menggambarkan mind map secara otomatis. Plugin tersebut bernama, sebenarnya ada banyak. Di sini saya akan mencontohkan menggunakan Mermaid Chart. Nah, ini dia authornya mermaidchart.com. Jadi pastikan untuk memilih yang ini. Sudah digunakan lebih dari 100.000 pengguna. Langsung saja menggunakan prompt yang sama seperti barusan ketika menggunakan model default ChatGPT. Dia bertanya apakah boleh berkomunikasi dengan pihak ketiga yaitu mermaidchart.com. Kita confirm. Nah, ini dia memberikan poin-poin juga sama seperti tadi. Namun, ada action tambahan di sini. Dia talking to mermaidchart.com. Nah, kemudian dia memberikan link menuju ke editor dan sekaligus memberikan gambar dari mind map yang dibuatkan oleh Mermaid Chart. Misal kita tidak puas dengan chart ini, dia juga memberikan link untuk dapat mengedit dan menyimpan diagram ini. Kita klik linknya, kita akan langsung menuju ke halaman Mermaid Chart di mana kita bisa mengedit mind map tersebut. Di sini untuk percobaan saya pilih saja try free. Nah, nah di sini mind map-nya, di sini poin-poinnya. Misal kita ingin merubah, misal di sini saya ingin menambahkan platformnya. Di sini sudah ada web, mobile, hybrid. Saya tambahkan juga platform desktop. Nah, di sini otomatis akan berubah si graf, si chart mind map-nya. Begitu cara memanfaatkan plugin yang disediakan ChatGPT, salah satu plugin yaitu yang bernama Mermaid Chart pada ChatGPT. Terima kasih.